Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, para ikhwah wa akhwati fillah, kajian subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini, tidak ada hal yang terbaik kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah mudahkan ringan langkah para jamaah untuk bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa orang yang istiqamah salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka pahalanya setara dengan orang-orang yang melaksanakan salat setengah malam. Begitu juga sebaliknya kata Nabi, wa man shallal isya'a fi wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa orang yang istiqamah salat isya secara berjamaah, faka'annama qama tulal lail, maka pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan salat sepanjang malam. Maka alhamdulillah pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, bab adil dan bab pertengahan. Kenapa kita bahas ini? Karena salah satunya juga kita akan menghadapi satu pilihan insyaallah yang akan kita memilih nanti pada tanggal 14 Februari bersamaan dengan Hari Bapak Sedunia. Karena bersamaan dengan Hari Pak Lendim, kita akan memilih bapak-bapak untuk menjadi pemimpin. Maka silahkan salah satu karakternya cari pemimpin yang adil, cari pemimpin yang bertanggung jawab, cari pemimpin yang salih, cari pemimpin yang jujur, dan jangan lupa cari pemimpin yang kuat fisiknya sama kuat ilmunya. Makanya jangan cari pemimpin yang tua. Ini perintah Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 247, ketika Allah menunjuk seorang pemimpin untuk kalangan Bani Israel, yang ditunjuk oleh Allah sosok laki-laki yang bernama Talut. Para penduduk atau para orang Yahudi mereka membantah, tidak menerima dengan apa? Tidak mau menerima dengan pilihan Allah ini. Qalu, mereka berkata, kenapa kok anna yakunu lahul mulk, kenapa kok ini yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin bagi kami, wa nahnu ahaqqu bil mulk, sedangkan kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Apa kata Allah? Innallah istafahu, sesungguhnya dia Allah memilihnya karena apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jis, dan Allah berikan kelebihan pada ilmu sama pada
fisik. Makanya jadi pemimpin yang standar, artinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, yang fisiknya kuat. Insya Allah semoga 2024 ini Allah jadikan pemimpin untuk bangsa ini pemimpin yang soleh. Tapi para zaman rahmati Allah, kita melanjutkan bab pembahasan tentang masalah adil. InsyaAllah sudah selesai kita bahas adil. Adil itu ada 3 makna, masih ingat? Pertama, adil dalam artian makna apa? Sama, al-muwasat. Yang kedua, adil dalam bermakna at-tawazun, keseimbangan. Terakhir baru kemudian adil dalam artian memberikan hak-haknya terhadap individu. Ini sudah kita bahas semuanya. Kemudian hari ini kita bahas tentang akhlak pertengahan. Ada satu hadis, ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Anas, ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Anas bin Malik, salah satu yang dijadikan sebagai pembantu untuk membantu Rasulullah. Qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang laki-laki ke rumah-rumah istri-istri Nabi. Jadi bukan ke satu istri, tapi ke istri-istrinya. Kemudian apa? Yas'alun an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi ini itu mencari tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya datang pada satu istri, mungkin yang didapat hanya satu contoh, maka didatangi kepada semua. Kemudian falamma akhbaru, maka tatkala istri-istri Nabi ini memberitahukan tentang ibadahnya Rasulullah kepada 3 orang ini, karena taqaluha, kemudian seolah-olah mereka itu 3 orang beribadah masih sangat sedikit. Waqalu, dan mereka berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana posisi kami kalau dibandingkan dengan Rasulullah? Jadi sahabat ini mengatakan, menyimpulkan, kami kalau dibandingkan dengan Rasulullah jauh, kalau kita sudah simpulkan dengan cerita istri-istri para nabi tentang ibadahnya Rasulullah. Padahal kata beliau, wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah menjamin Nabi Muhammad itu sudah dilindungi, dijaga dari dosa-dosa yang telah berlalu, dan Allah juga melindungi Nabi Muhammad dari dosa-dosa di masa yang akan datang, atau yang bisa dikenal dengan apa? Ma'sum. Jadi maksum, makanya satu-satunya orang yang tidak pernah berbuat dosa itu hanya Rasulullah. Kemudian siapa lagi yang Allah lindungi dari dosa? Keluarga, artinya ahlul baitnya Nabi. Siapa itu? Rasulullah, kemudian Fatimah, Hasan dan Husain, ini ahlul bait yang Allah jaga beliau dari dosa. Berbuat salah tapi Allah ampuni dosanya. Sedangkan kita ini di posisi mana kira-kira? Ya, punya dosa, punya pahala. Insya Allah kalau pahalanya diterima. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu diterima apa enggak gitu. Takut kemudian apa? Kita ini hanya tertipu. Makanya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-25 insya Allah, apa bunyinya? Allah katakan begini, wa qadimna, dan kami kata Allah mengumpulkan, menghadirkan, ila ma amilu, terhadap apa yang telah mereka perbuat, terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia, faja'alnahu haba'an manthura. Tapi ternyata nanti pada hari kiamat amal ibadah mereka
itu ternyata pahalanya seperti apa? Debu yang berterbangan. Maksudnya pahala sholatnya kosong, pahala puasanya kosong, pahala sedekahnya qiyamul lail. Padahal kita wis kalkulasi seketok anis semuanya pahala kita ini. Makanya kemudian persis juga seperti di surah Al-Kahfi. Apa kata Allah ayat yang ke-103 sampai 104? Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami, kata Allah, tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah mereka orang-orang yang sia-sia amal perbuatan mereka, wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, tapi mereka menganggap telah berbuat dengan sebanyak-banyaknya. Kan kalau kita mau kalkulasi, ini subhanallah bagian dari rahmat Allah itu. Setiap kali kita melakukan satu kebaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, Rasul tegas mengatakan, barang siapa yang menjadi pelopor dari satu kebaikan, barang siapa yang menghidupkan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka baginya pahala karena telah menghidupkan sunnah dan berbuat. Kemudian apa? Dan mendapatkan pahala limpahan dari orang-orang yang berbuat setelahnya, tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala orang yang berbuat. Maka kita ini belum pasti. Makanya orang-orang yang beriman, ketika turun surah apa itu? Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ketika turun surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, orang-orang beriman itu takut hatinya. Apa kata Allah? Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mengeluarkan sebagian dari harta mereka, baik itu zakat, sedekah ataupun yang lain, kemudian apa? Wa qulubuhum wajilah, tapi hati-hati mereka masih ada rasa takut. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa pertanyaannya? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun alladzina yashrabuna al-khamr. Ya Rasul, apakah orang-orang yang hatinya ada rasa takut setelah mereka sedekah, setelah mereka infak, setelah mereka zakat, apakah mereka orang yang hatinya takut itu mereka orang-orang yang minum khamr? Atau orang yang apa? Wa yasrik, ataupun orang yang mencuri, atau wa yaznun, ataupun orang yang berzina ya Rasul? Kata Nabi apa? La ya binta Siddiq, tidak wahai putra As-Siddiq. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun alladzina hum yusallun, adalah mereka orang-orang yang salat. Wa yasumun, dan mereka orang-orang yang berpuasa. Wa yatasaddaqun, dan mereka orang-orang yang bersedekah, tapi hati-hati mereka takut alla yataqabbal minhum, takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ini belum pasti. Nabi Muhammad saja yang pasti itu kalau apa, per hari istighfar berapa? 100. Bapak Ibu berapa? 300. Kadang kita nggak sampai 100. Karena kalau kita mau hitung habis salat 5 waktu berapa kali berarti? Istighfarnya berapa? 3 kali 5 15 ya. Si sumpah ternyata jauh kita kalau dibandingkan dengan Nabi. Makanya kemudian 3 sahabat ini punya kesimpulan yang berbeda-beda. Tapi di sini bentuk pertengahan disimpulkan berbeda-beda. Apa kemudian kata beliau? Beliau mengatakan apa? Amma ana fa usalli al-laila abada. Kata beliau orang yang pertama, mulai malam ini aku akan sholat malam selama-lamanya. Artinya aku tidak akan pernah meninggalkan sholat malam, dan aku tidak akan pernah tidur malam. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan sholatnya Rasulullah yang jelas-jelas sudah maksum, itu masih jauh kalau dibandingkan denganku. Makanya ketika Nabi
turun surah Al-Fat itu beliau memperbagus kualitas ibadah salatnya. Sampai kata Aisyah, beliau mengatakan apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istiqamah salat malam. Kemudian apa? Hatta tatafattara qadamah, sampai menjadikan kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Jadi Nabi itu bengkak karena salat. Bapak ibu bengkak karena apa? Asam urat. Sama-sama bengkak sih, hanya asbabnya aja yang berbeda. Gimana nggak mau bengkak ketika Rasulullah salat? Bayangkan Nabi ketika salat pernah diikuti sama Khuzaifah al-Yaman, kemudian diikuti sama Ubay bin Ka'ab, dan diikuti sama Tamim ad-Dari. Dan qadarullah Nabi membaca saat itu 5 juz 4 halaman satu rakaatnya. Jadi yang dibaca sama Nabi itu Al-Baqarah. Al-Baqarah kelar itu nggak ruku, masih nambah dengan surah Ali Imran. Ali Imran kelar selesai sampai ayat terakhir, belum ruku, nambah dengan surah An-Nisa. Setelah selesai An-Nisa baru kemudian beliau ruku. Makanya ketika Ubay bin Ka'ab ditunjuk jadi imam di sholat tarawihnya di zaman Khalifah Umar, itu beliau membaca standar minimal 200 ayat per rakaat. Ya Allah. Sampai kemudian sebagian orang yang gak kuat itu bersandar ke tembok. Ada yang kemudian membawa tongkat untuk bersandar saking lamanya berdiri. Ya Allah, kita 200 apa per rakaat? 2 ayat kan ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, itu sudah cukup. Ini perbedaan kualitas. Makanya kemudian menyimpulkan ini. Wa qala al-akhar, yang kedua berkata, wa ana asumud dahra abada wa la uftir. Mulai hari ini aku akan berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun, dan tidak akan pernah berbuka. Artinya selama aku masih hidup tidak ada hari kecuali pasti di situ aku berpuasa. Ya, saya punya apa ya? Adik ipar ya. Adik ipar itu mertuanya itu sepanjang tahun puasa terus, nggak pernah tidak puasa. Hanya pas hari yang terlarang saja nggak puasa. Jadi mungkin pas apa Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik itu toh, sisanya semua tiap hari pasti puasa. Orang Sidoarjo sampai sekarang. Allahu a'lam. Ketika saya tanya, dari dulu Pak, ya puasa itu kan bebas umum. Jadi belum puasa terus. Makanya ketika lamaran itu ya nggak makan, nikahan ya nggak makan. Kenapa? Puasa terus. Kuat beliau ini. Kita nih, ya Allah, suruh puasa berat banget. Cuma ya nggak boleh dicontoh itu, karena ini ada larangan itu nanti. Jadi di antara larangan yang makruh bagi orang yang berpuasa, satu, mengkhususkan puasa pada hari Jumat, itu hukumnya makruh. Atau mengkhususkan puasa pada hari Sabtu, itu hukumnya makruh. Atau mungkin puasa di tanggal 30 Sya'ban, itu juga hukumnya makruh. Kemudian yang hukumnya makruh apalagi puasa wisal. Puasa wisal itu adalah puasa sepanjang tahun, terus puasa. Jadi subhanallah. Jadi kemudian menyimpulkan ini. Wa qala al-akhar, yang ketiga, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Mulai hari ini aku akan meninggalkan wanita dan aku tidak akan pernah menikah untuk selama-lamanya. 3, ini kesimpulan orang. Ini kan berarti apa? Enggak pertengahan ini. Kenapa? Condong hanya kepada ibadah tapi dalam proporsi yang tidak proporsional. Kemudian apa kata Rasulullah? Faja'a Rasulullah SAW, maka Nabi datang ilaihim kepada 3 orang tadi yang punya kesimpulan. Qala antum alladzina qultum kadza wa kadza. Kata Nabi, engkau yang telah berkata begini dan begini. Artinya yang 3 ini. Amma wallah inni la ahsyaqumullah. Amma, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa adqakum lahu, dan aku kata Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu uftir, akan tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku juga salat malam tapi juga aku
tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. Jadi pertengahan kata Nabi. Gimana? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka itu bukan bagian dari golonganku. Silahkan kita sholat malam tapi juga tidur. Makanya yang paling tepat itu sholat malam kalau bisa sih. Cuma kan kita beda-beda ke ininya, kegiatan siangnya. Ketika Nabi mengatakan sholat yang terbaik itu setelah sholat 5 waktu, sholat apa? Afdhalus sholati ba'dal faridatu ba'dal faridati. Afdhalus sholati ba'dal faridati apa? Sholatu Dawud. Sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu itu sholatnya Dawud. Wa afdalus siyami ba'da Ramadan, dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu siyamu Dawud, puasanya Nabi Dawud. Kalau puasa Dawud kan jelas ya, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa Dawud. Kalau sholatnya Nabi Dawud gimana? Sehari sholat, sehari baik. Puasa Dawud itu, kalau sholatnya Dawud itu, kalau kata Rasulullah apa? Kana yanamu nisfal lail, tidur setengah malam. Makanya habis Isya itu Rasulullah itu langsung tidur kalau tidak ada perkara yang urgen. Jadi Nabi habis Isya langsung tidur, kemudian nanti setengah malam bangun, wa yaqumu thuluthahu, dan bangun sepertiga malamnya, wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi 1/6 malamnya. Jadi Nabi itu apa? Tidur, sholat tahajud sepertiga, setelah itu tidur lagi beliau menunggu datangnya sholat subuh. Praktekin begitu, insya Allah hilang subuhnya. Makanya Nabi itu di 1/6-nya tidurnya gimana? Di 1/6 tidurnya ini yang jadi bantal. Jadi tangan kanan tuh yang jadi bantal. Kenapa? Ini alarmnya. Untuk di 1/6 itu tidurnya Rasulullah begini. Maka ketika sudah tangannya ini keringgingan sakit, berarti sudah waktunya bangun. Kalau kita sakit begini kan tinggal apa? Pindah. Ini perbedaan. Maka Rasulullah itu tidurnya 3 kali dalam sehari. Nabi itu tidur 3 kali dalam sehari. Pertama tidur habis Isya, kemudian yang kedua tidur menjelang subuh, sama yang ketiga tidur menjelang duhur, namanya qailula, sebentar tidurnya. Bapak Ibu tidur berapa kali? Kita ini jadwalnya tidur berkali-kali. Khutbah Jumat tidur, pengajian tidur. Makanya bedanya kita dengan Nabi itu sedikit. Nabi Muhammad itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Titik bedanya. Jadi kemudian disimpulkan apa? Jadilah manusia pertengahan. Apa maksudnya? Ini salah satunya nih. Jadi akhlak pertengahan ini. Ini juga ayat ini sama nih. Pertengahan kisahnya tentang Abu Darda yang mendapatkan nasihat dari siapa? Salman. Ketika Salman mendapati istri Abu Darda sudah tidak lagi perawatan. Jadi istrinya Abu Darda itu gak merawat diri. Kenapa tidak merawat diri? Ketika ditanya apa? Qala akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Kata istrinya kepada Salman, karena Salman ini kan teman sahabatnya Abu Darda. Ketika ditanya, ada apa wahai engkau Ummu Darda mutabaddilah, yang sudah tidak perawatan, sudah tidak menjaga diri, sudah tidak berpenampilan yang bagus? Jawabannya apa? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda enggak butuh dunia. Ternyata beliau itu istrinya apa? Manggal. Kenapa manggal? Karena Abu Darda itu sibuk dengan ibadah sampai istrinya itu nggak pernah disentuh. Makanya wajar kemudian nggak mau merawat diri. Sampai pada akhirnya Pak, benar Pak, malam itu beliau tahajud sepanjang malam, siang beliau pakai untuk puasa.
Terus bagaimana kemudian ada hak istri yang terbengkalai? Ditegur sama Salman, maka kemudian kata Rasulullah apa? Shadaqa Salman. Salman itu benar apa yang disampaikan. Artinya Allah itu punya hak. Inna li rabbika 'alaihi haqqa. Allah itu punya hak. Wa li nafsika 'alaihi haqqa. Dan kemudian jiwamu juga ada hak. Wa li ahlika 'alaihi haqq. Keluargamu juga punya kewajiban, punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah setiap hak sesuai dengan haknya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika, dan demikian itulah kami, kata Allah, ja'alnakum, kami mendatangkan mereka ummatan wasata. Allah jadikan kalian itu umat wasata, umat pertengahan. Apa maksudnya? Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan umat Islam itu manusia, umat Islam adalah umat pertengahan yang menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kalian. Difahami umat wasata ini, sebagian ulama menafsirkan dengan kalimat apa? Manusia adalah manusia yang merdeka tapi terikat. Artinya umat Islam itu umat yang bebas tapi terikat. Makanya kata Rasulullah apa? Ad-dunya sijnul muslim. Dunia ini bagi umat Islam jadi apa? Jadi penjara. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini jannahnya orang kafir. Makanya kalau ada orang kafir di dunia sudah menderita, orang kafir di dunia hidupnya sudah sengsara, itu masuk kategori surganya dia. Karena kalau nanti mati, dia akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan bagi orang yang beriman, sekaya-kayanya, sesehat-sehatnya, seganteng-gantengnya orang beriman, itu masih ada batasan. Makanya umat wasata dimaknai apa? Umat yang bebas tapi terikat. Kan kita bebas, mau ngapain saja boleh. Allah katakan boleh kok. Tapi kemudian bagi umat Islam ada ikatan. Makanya ada hak asasi manusia. Tapi hak asasi ini jangan sampai menghalangi hak asasi manusia yang lain. Maka subhanallah, para jemaah rahmati Allah, kita memang punya hak, setiap pribadi punya hak, tapi jangan sampai haknya kemudian menabrak hak orang lain. Ini salah satu contoh di antara maksud pertengahan ini. Yaji'un nabi yaumal qiyamah wa ma'ahu ar-rajul. Kata Rasulullah, didatangkan nanti nabi pada hari kiamat. Kemudian nabi ini hanya diikuti oleh seorang laki-laki. Artinya pada hari kiamat nanti itu para nabi itu akan datang menghadap kepada Allah, dan ada yang hanya punya satu umat. Kan jumlah nabi ada berapa ya? Ada 124.000 nabi. Itu kan nanti datang lapor menghadap kepada Allah, ada yang hanya punya satu umat. Yang kedua, wan nabi wa ma'u ar-rajulani. Bahkan ada nabi yang datang menghadap kepada Allah, ada yang hanya punya dua umat. Wa aktaru min dzalika. Dan nanti ada yang lebih daripada dua orang umatnya. Fa in aqamu fa yuqalu lahum hal ballaghakum hadza. Maka kemudian kaumnya nanti apa? Ditanyakan oleh Allah. Jadi nanti kaum itu kan ada datang satu nabi, ada satu orang yang jadi Islam. Berarti kan apa? Yang lain apa? Yang lain nggak menjadi pengikut nabi. Makanya nanti orang kafir yang hidup di masa sekarang ini akan ditanya oleh Allah, apakah nabi kalian telah menyampaikan risalah ini? Apakah nabi kalian telah menyampaikan misi dakwah agama ini? Maka semua mengatakan qalu fayaqul, mereka berkata la, tidak. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hal ballaghta qaumaka, apakah kaumnya sudah menyampaikan? Qal na'am. Fayuqal lahu man yashhadu laka,
siapa yang akan menjadi saksimu? Maka kemudian fayaqul Muhammad wa ummatuhu, umat Nabi Muhammad sama umatnya yang akan menjadi saksi. Jadi nanti kita juga akan menjadi saksi di antara kaum nabi-nabi yang lainnya. Makanya ketika Nabi Muhammad khutbah itu, khutbahnya Nabi Muhammad di saat Haji Wada. Beliau kalau enggak salah masih di Arafah. Beliau menyampaikan begini. Ketika ini terakhir nih dakwahnya Nabi ini, sedikit saya tampilkan. Bagaimana Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, artinya nanti kita tidak punya hujah, kita tidak punya alasan lagi untuk mengatakan kalau agama Islam ini tidak disampaikan oleh Rasulullah. Ini keterangan khutbah beliau, wasiat Nabi di saat Haji Wada. Ini khutbahnya Rasulullah. Man sami'a khutbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyami tasyrik. Ini disampaikan di hari tasyrik. Faqala ya ayyuhan nas. Kata Nabi, wahai seluruh manusia, ala inna rabbakum wahidun, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, sesungguhnya bapak kalian juga bapak yang satu. Ala la fadlin arabin ala a'jami, kata Nabi, sadarilah, ketahuilah tidak lebih mulia orang yang punya keturunan Arab dibanding dengan orang yang tidak punya keturunan Arab. Jadi yang Arab-Arab itu jangan sombong, apalagi Arab maklum kayak kita ini. Ini kan kita juga Arab cuma kejauhan. Jadi apa? Ya Arab maklum gitu. Bukan Arab pati genan, kita kena nih kok. Cuma karena terlalu jauh jarak dari Nabi Adam ke kita, akhirnya tinggal perlu dimaklumi. Maka disingkat menjadi apa? Arab ma'an. Wala li'ajamin ala arabi, kata Nabi, dan tidak lebih mulia orang keturunan orang non Arab dibandingkan orang Arab. Artinya nasab itu atau mungkin keturunan itu tidak membantu. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan apa? Waman batta'a amaluhu, barang siapa yang santai amal perbuatannya, lam yasri'u nasabuhu, maka nasabnya enggak iso nulung, nasabnya enggak iso bantu. Makanya ketika Fatimah dimasukkan ke dalam kubur, apa kata sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau mengatakan, berbicara kepada kubur, dan beliau mengatakan, wahai kubur, tahukah engkau siapa yang dimasukkan ke dalam dirimu ini? Kubur belum sempat menjawab, maka kemudian Abu Dzar melanjutkan, apa? Ini adalah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibunda dari Sayyidina Hasan dan Usain. Maka kemudian tiba-tiba kubur itu nyaut. Ini ada dalam kitab At-Tadhkirah. Apa sautan kubur? Aku adalah bukan tempatnya orang-orang terhormat. Aku bukan tempatnya orang-orang yang kaya. Apa maksudnya? Orang kalau sudah masuk ke dalam kubur itu nggak akan pernah ditanya nasabnya apa, keturunan siapa, anak presiden, bukan anaknya presiden, pejabat sekalipun. Kalau sudah masuk itu kubur tidak akan pernah memperlakukan hal yang istimewa. Makanya dalam kitab, dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan apa? Kalau yang dimasukkan tuh orang soleh, walaupun dia bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang terhormat, maka kubur mengatakan apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, aku sambut kedatanganmu. Itu senang kubur ketika yang dimasukkan adalah orang yang soleh. Maka apa kata kubur? Engkau adalah makhluk Allah yang berjalan di punggungku, menjadi orang yang paling aku cinta. Maka sekarang lihatlah apa yang aku perbuat untukmu. Maka kubur kemudian meluas dengan sendirinya sampai sejauh pandangan mata. Itu sambutan kubur. Makanya di sini Nabi menekankan jangan membanggakan apa? Nasab, keturunan. Apalagi hanya orang Jawa, orang Madura yang nggak ada Arab-Arabnya. Enggak usah bangga.
Apalagi ada konsep apa tidak boleh menjadi presiden kecuali orang Jawa. Enggak, di Indonesia ini banyak suku. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Ambon. Silahkan, semuanya berhak untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena derajat kita di hadapan Allah sama. Yang membedakan apa? Hanya ini kata Rasulullah. Illa bittaqwa, perbedaan kita derajat yang membedakan itu bukan karena nasabnya, tapi karena apa? Kualitas ketakwaan kita. Makanya Allah jawab di surah Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi adqakum. Ini subhanallah kalimat terakhir. Abalagtu, kata Nabi, bukankah aku sudah menyampaikan semua risalah kenabian? Bukankah aku sudah menyampaikan semua ajaran Islam? Maka ini wasiat ini seolah apa? Pamitan Rasulullah. Karena setelah ayat telah turun ini, itu sudah tidak ada lagi ayat yang turun. Ini pada tanggal 10 atau 11-nya, sedangkan ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran pada tanggal berapa? 9-nya, hari Jumatnya. Karena nanti bisa lagi Wada itu lagi wukuf di Arafat, turun ayat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Itu turun ayat terakhir. Makanya hari itu menjadi hari raya. Sampai orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, ya Umar, ayatan anzalallahu ila kitabika law unzila alaina lanattakhiduhu aida. Kata orang Yahudi, wahai Umar, satu ayat yang Allah turunkan di dalam kitabmu, seandainya ayat ini diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, maka hari itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Apa kata Umar? Qad araftu, aku tahu ayat itu, dan juga aku tahu tanggalnya, aku juga tahu harinya, dan aku juga tahu tempat turunnya. Ternyata yang dimaksud apa? Al-Ma'idah yang ketiga itu. Makanya kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 9, salah satunya karena Allah menyempurnakan Islam itu di tanggal 9 bulan Dzul Hijjah, bertepatan dengan hari Jumat. Karena Nabi waktu itu haji wadanya apa? Haji akbar, karena wukufnya pada tanggal. Tegas Rasulullah mengatakan, abalagtu, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Ini nanti sama. Ketika orang nanti menghadap kepada Allah pada hari kiamat, ada yang berjalan melewati Rasulullah dalam kondisi dia memikul unta. Dia ada orang mikul jalan itu di padang mahsyar. Ini unta di sini. Ada yang memikul sapi, ada yang memikul kambing, ada yang mungkin memikul bangunan dan lain sebagainya. Itu berjalan melewati Rasulullah. Kemudian di depan Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul, bantu aku ya Rasul, tolong aku ya Rasul. Jawaban Nabi hanya satu kalimatnya, apa? Abalagtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Abalagtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Maksudnya apa Rasulullah berwasiat itu? Orang yang akan berjalan dengan memikul sapi atau memikul unta, itu adalah mereka orang-orang yang koruptor, mengambil hak orang lain yang sebesar itu. Yang jadi masalah kalau koruptor apa nanti? Koruptor perhutanan, berarti hutannya nempel di sini. Berat itu Pak. Minta tolong ya Rasul, tolong aku. Hanya Nabi kalimatnya, abalagatu. Makanya fayuqal lahum, dikatakan kepada mereka, hal ballagha hadza qauma, apakah kaum ini telah menyampaikan? Fayaqulun na'am, fayuqalu wa ma ilmukum, fayaqul ja'ana nabiyyuna fa akhbara anna rasulullah qad ballaghu fadzalika qalu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kalimat ummatan wasata itu dimaknai Rasulullah telah menyampaikan risalah. Yang demikian itu firman Allah, dan yang demikian itu kami menjadikan kalian umat sebagai umat yang pertengahan. Wa qad adlan litakuna syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Makanya kemudian kita diminta oleh Allah untuk menjadi orang yang pertengahan. Salah satu bentuk pertengahan ini, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan melampaui batas dalam agama. Karena memang agama kita itu mudah. Ini agama kita. Inna dina yusrun.
agama itu mudah. Makanya ketika turun surah Al-Mudaththir itu, ya surah Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran itu turun bukan untuk membuatmu sibuk. Al-Quran itu turun bukan untuk membuatmu repot. Al-Quran turun bukan membuatmu itu berat. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu turun hanya sebagai peringatan kepada orang-orang yang ada rasa takut dan kepada orang-orang yang lalai. Makanya pada zaman rahmati Allah, agama itu mudah. Kadang kita sing mempersulit. Contoh orang meninggal. Orang kalau sudah meninggal sunnahnya diapain? Kata Nabi apa? Ya sudah, mandikan. Habis dimandikan dikafani. Habis dikafani, salatkan. Habis salatkan apa? Kubur. Habis kuburkan, tahlilkan. Ini selesai kan, sampai situ aja. Cuma kadang kita, mohon maaf, yang mempersulit kita diri kita sendiri. Kemudian dengan hujah apa? Ini kan tradisi. Tradisi itu akan menjadi satu hukum. Al-'adatu muhakkamah. Tradisi itu akan menjadi hukum. Itu ya kalau mampu. Menjadi masalah kadang orang desa utang banyak, tapi untuk tahlil dia mampu. Ikusi ngutang nang tonggo. Kok tega ada orang berani makan ketika harta itu tangan. Makanya saya pribadi, kalau saya di kampung tuh saya nggak mau makan. Bukan nggak boleh. Harta atau nasi yang dibawa oleh orang yang tahlil ke rumah kita, mungkin diantarkan ke rumah kita, secara hukum awal halal, nggak haram. Pernah dianterin? Dimakan. Alhamdulillah ya. Namanya barokah. Ini sama mana? Padahal kalau saya pribadi saya nggak mau makan. Bukan nggak boleh, halal tetap halal, asalkan bisa dipastikan. Menjadi halal itu satu, kalau yang dibuat acara itu, yang dipakai untuk biaya makan itu diambilkan dari orang yang datang ke rumah. Kan orang datang ada yang bawa beras, ada yang bawa uang, sudah pakai itu aja. Kira-kira cukup seminggu? Gak cukup. Terus siapa cakap cukup? Biar nggak haram, minta kepada anak. Loh, anak saya belum kerja semua Ustaz. Terus solusi, ngambil dari harta waris. Ketika ngambil dari harta waris ini, pastikan satu, pastikan yang ditahlil itu sudah meninggal. Itu syarat pertama. Jadi pastikan orang yang ditahlili itu sudah meninggal. Karena ini syarat. Kalau ada orang hidup ditahlili, dikerucuk nanti. Pertama itu. Yang kedua, pastikan orang yang meninggal tidak punya hutang. Makanya kalau nanti dianterin nasi, tanya, Mas, punya utang apa enggak? Iya. Karena ini kalau punya utang, Pak, kita makan, ini haram. Kenapa? Karena kewajiban pertama orang yang mati itu apa? Melunasi hutangnya. Yang kedua, tanyakan, punya anak yatim apa enggak? Oh, ternyata aman, enggak punya anak yatim. Punya utang? Enggak, aman. Yang ketiga, pastikan apa? Tanya, ada berapa ahli warisnya? Ada 4, 1 istri, 3 anak. Kira-kira 4-empatnya meridoi apa enggak? Waduh, berat ternyata ya. Oh, aman, meridoi berapa? 3 ridho, 1 enggak. Itu berarti jenengan makan harta yang tidak diridoi. Hukumnya apa? Terus siapa Ustaz? Ya, gue yang repot. Kalau saya gimana? Yo, saya kasihkan ke tetangga yang biasa makan itu. Sedekah, sudah. Kalau sini insya Allah enggak kan. Kalau di kampung saya itu kan ekonominya rata-rata kan menengah ke bawah. Banyak orang yang mati punya utang tapi nggak berani untuk meninggalkan tradisi. Makanya bilang inna dina yusrun, agama itu mudah. Wala yushaddid din ahadun illa ghalabah, kata Nabi. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seorang melainkan memudahkannya. Maka siapa yang memperberat dalam agama, maka pasti agama akan mengalahkannya. Maksudnya orang itu tidak akan pernah mampu untuk istiqomah. Makanya Nabi masuk, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-14. Nabi masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba di masjid itu ada tali dari satu tiang ke tiang yang kedua.
Ditanya, ini talinya siapa? Ada sahabat yang mengatakan, ini talinya si fulan ya Rasulullah. Kenapa dipasang tali di sini? Karena kalau beliau sholat malam, kalau sudah nggak mampu berdiri, maka beliau pegangan tangannya ke tali itu. Ditegur sama Rasulullah, lepaskan. Kenapa? Jangan dipaksakan. Kalau kondisi ngantuk, jangan sholat, tidurkanlah. Makanya jaringan kalau pas ngantuk, jangan sholat. Nah, ini hadis nih, ini hadis yang saya tampilkan sedikit. Jaringan percaya. Nah terus gimana? Ya tidur. Terus tidur terus. Ya sampai hilang ngantuknya. Kapan hilang ngantuknya? Jam 10. Ya repot. Ini hadisnya. Hadis yang ke-6 di bab yang ke-14. Wa an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah qala idza na'isha ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhabu anhu an-naum. Kata Nabi, jangan sampai, mohon maaf ya, jaringan salat kemudian begini. Benar. Ini hati-hati, ini hadis ya. Kata Rasulullah, Pak, jika seorang dari kalian salat dan engkau semua ngantuk, maka dan ia sedang bersembahyang atau sholat, maka baiklah ia tidur terlebih dahulu. Jadi kalau jaringan ngantuk, jangan sholat. Terus gimana? Ya tidurkan dulu sampai hilang ngantuknya. Itu perintah Rasul, tegas ini. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Jangan kemudian ada orang sholat zuhur Jumatan itu. Ya, maksudnya itu hilangkan ngantuk, jangan tidur. Maksudnya Pak, wudhu dulu atau gimana? Ada yang kemarin saya sholat di mana itu, di salah satu masjid zuhur di Firdaus Ciliwung. Saya di sampingnya, kok tambah apa? Ternyata yang sebelah saya itu apa? Tidur. Akhirnya saya juga begini terus pun. Masa kemudian diginiin orang sholat kau. Maka begini itu nggak boleh. Kenapa? Ini hadisnya. Faliyatkud, maka tidurkanlah hatta yadhhab anhu an-naum. Fa idza hadukum idza rasal wa na'ish la yadri la'allahu yadhhabu wa yastaghfiru fa yusabbu nafsan. Ini bahayanya, Pak. Kenapa kalau sholat kondisi ngantuk bisa jadi tujuannya tadi istighfar, tapi yang keluar kemudian bukan istighfar. Bisa jadi ketika doa begini, Allahumma ighfirli dunubi, bisa jadi kemudian Allahumma la taghfirli dunubi. Itu benar. Makanya sampai dikatakan apa? Takut nanti engkau memohon pengampunan kepada Allah tetapi lalu mencaci maki dirinya. Siapa ngerti? Wong jadi wong ngantuk. Ngomongannya kemana, Pak? Lentur. Apalagi kemudian lagi tahiyat akhir atau mungkin di antara dua sujud itu. Kan duduk kita baca Rabbighfirli wali walidayya arhamhuma. Ini jadi wong ngantuk. Atau bahkan ketika sujud, jenengan kalau sujud baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Iku gak ngantuk ae lho iso ke apa? Buyar salat dulu. Dah, jadi kadang benar, makanya kalau ngantuk tidurkan. Maksudnya apa? Jangan dipaksa. Apalagi terutama kayak tahajud itu. Orang ngantuk berat jenengan, ngambil pokoknya harus 11. Jangan, kalau sedang ngantuk ambil 3 rakaat, selesai itu tidur. Selesai, nggak masalah. Daripada kemudian jenengan bacaan yang ngawur jauh. Wong baca wal asri sampai ke surah At-Tin. Itu bisa jadi, Pak. Karena memang setara itu kan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini setara ini. Ini ngantuk. Makanya di situ maksudnya Pak pertengahan. Kalau wajib ya tetap salat, tapi salat wajib pun makanya boleh menunda salat itu. Yang salat wajib itu salah satunya karena kondisi lelah, capek, ngantuk, itu boleh ditunda. Sama yang kedua boleh ditunda kalau makanan sudah dihidangkan. Makanya kalau nanti jenengan, ini untung hidangannya gak dihidangkan, ini harusnya makan ini. Ya, sama kayak nanti berbuka puasa, ibu-ibu kalau nyiapkan berbuka itu pisahkan antara takjil sama makanannya. Kalau dijadikan satu meja, ada takjil, ada ini, kemudian hidangan makan juga siapkan, nggak boleh sholat itu. Makan aja dulu. Kenapa? Nggak khusyuk.
Apalagi suami ke masjid dengan di rumah, itu pasti suami kepikiran, wah cintek nu bojoku. Ya saya apa? Insyaallah lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.